warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara, warga Majelis Tahfidz Al-Quran, perwakilan Nganjuk dan cabang dan juga binaan termasuk perwakilan Kediri yang bisa mengikuti. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Pada sore ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan dan juga nikmat yang lain yang insya Allah banyak sekali, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita masih diberikan kemauan untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan mengkaji sunnah Rasulullah untuk berusaha untuk diamalkan. Ini adalah suatu kenikmatan yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, dan kalau bisa kita tingkatkan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, supaya kita mensyukuri nikmat. Lain syakartum lazidanakum. Siapa yang mau mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah. Apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri, kita manfaatkan, kita gunakan untuk jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Termasuk pada kesempatan sore ini kita semuanya diberikan nikmat itu, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ngaji. Ini terus selalu kita tingkatkan. Termasuk pada kesempatan ini kita ibadah bulan Ramadan, ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan nanti kita bisa sampai akhir bulan puasa ini melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka dalam kesempatan ini kami mengajak, khususnya saya pribadi, untuk bisa mewujudkan apa yang dipesankan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini, ya, kebaikan-kebaikan ya sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan sampai Rasulullah itu memesankan apa yang disabdakan oleh beliau, idza jaa ramadana futikat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suidat bis sayatin. Apabila bulan Ramadan ini datang, maka dibukanya pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka, kemudian setan dibelenggu. Ini terutama bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan puasa, orang-orang yang bisa mewujudkan puasa. Maka kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya.
masuk puasa ini nanti ya akan langsung gitu untuk Allah. Kalau amal-amal yang lain ya, tapi kalau puasa ini langsung Allah. Maka supaya betul-betul dijaga, dipelihara. Jangan sampai puasa kita ya termasuk puasa yang apa? Tidak berhasil, atau puasa yang tidak memberikan hasil. Karena apa? Puasa tidak hanya mencegah makan, minum, ya, dan masuk jima ya, dengan istri pada siang hari, tetapi supaya apa? Menjaga dari perbuatan dan perkataan yang dusta, perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Maka puasa dikatakan adalah perisai. Asyamu junutun wala yarbus wala yajhad. Puasa itu perisai. Janganlah ya mengeluarkan kata-kata yang jorok atau berbuat jahil, ya, berbuat yang tidak menurut petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka mari kita jaga, kita pelihara ya dari ya terbit matahari ya sudah setelah waktu subuh kemudian sampai nanti terbenamnya matahari, dijaga ya perbuatan perkataan kita, jangan sampai ya merusak dari nilai dari puasa itu. Insya Allah kalau kita orang yang mengerti, orang yang ngaji, akan berusaha untuk menjaganya, berusaha untuk memeliharanya ya. Tidak boleh menggunjing, menipu, atau berkata kotor, atau dalam bahasa Jawanya sekarang ini apa, ngerasani ya. Ini adalah larangan di dalam Al-Quran. Maka puasa ini momentum untuk bisa apa? Mewujudkan. Maka puasa yang berhasil nanti akan bisa apa? Mewujudkan yang hak untuk dimunculkan, yang batil dijauhi. Itu puasa yang berhasil ya, atau menjamin. Dan insya Allah ya kita ini mengerti apa yang diperintahkan oleh Allah, mari kita laksanakan, kita wujudkan. Dan larangan-larangan Allah mari kita jauhi. Sekecil apapun kalau itu larangan Allah kita jauhi. Karena orang yang berpuasanya berhasil itu nanti ya dikatakan Allah mempunyai daya furqan. Daya furqan. Atau mempunyai yang hak kita lakukan, yang batil kita jauh. Ya. Jadi tujuan puasa dari awal sampai nanti akhir zaman ini tidak akan berubah. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Kemudian di dalam bulan puasa ini ada juga ibadah-ibadah yang ya, dianjurkan oleh Rasulullah, ya disunahkan untuk melaksanakan sholatul lail atau sholat tarawih ya. Kalau sekarang ya dihimbau oleh pemerintah untuk melaksanakan di rumah dengan keluarganya ya, kebaikannya yang sangat ya baik sekali, maka kita laksanakan, jangan sampai apa tertinggal. Rasulullah mengatakan mangqoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa ya, yang bangun di tengah malam atau sepertiga akhir malam untuk melaksanakan sholat malam, sholat lail ya, kalau dulu ya, dinamakan di luar bulan Ramadan namanya sholat tahajud, sekarang sholat tarawih ya.
rileks, santai, maka akan dihapus dosa-dosanya. Termasuk ya dari awal tadi ya tentang puasa juga dikatakan Rasulullah, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa ini didasari dengan ikhlas hanya untuk mencari ridhonya Allah, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka mari kita pelihara, kita jaga. Ya, termasuk ya ada amalan yang lain apa yang tidak ya kalah pentingnya yang harus kita perhatikan apa? Qiraatul Quran. Monggo ya kita wujudkan waktu kita mungkin ya longgar atau tidak longgar, melonggarkan gitu. Atau menyempatkan mungkin sesudah kita sholat maghrib gitu, ya sudah buka kemudian sholat berjamaah, sholat maghrib kemudian apa? Qiraatul Quran. Monggo berlomba-lomba, atau mungkin setelah sholat tahajud, atau mungkin sesudah sholat subuh, ya mari berusaha untuk apa? Ya mengkatamkan. Ya siapa yang sudah katam nih? Ya mungkin ya dari bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara mungkin sudah ada yang katam. Monggo berlomba-lomba. Karena apa? Kita diberikan motivasi oleh Rasulullah. Ya, di dalam bulan Ramadan ini, ya, pahalanya dilipat gandakan, ya, menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat, ya, dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Nah ini kebaikan yang betul-betul, ya, sangat banyak yang harus kita penjenengan, ya, laksanakan. Jangan sampai apa? Ya, jangan sampai kita tidak bisa melaksanakan. Ya, kita tidak bisa mewujudkan, tidak bisa melaksanakan iman-iman. Ya, iman-iman. Jadi satu huruf ya membaca Al-Qur'an ya 10 kebaikan. Alif lam mim ya bukan satu huruf tapi 3 huruf. Dikatakan apa? Ya, mendapatkan ya 30 kebaikan. Ya, karena apa? Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Apalagi kalau kita apa? Sudah khatam. Ya, tinggal menghitung pahalanya. Nah ini. Jadi saya bacakan ya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, mungkin Bapak, Ibu-ibu bisa dibuka ya brosurnya di rumah masing-masing tentang ya sekitar Ramadan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali bani adama yudha'afu al-hasanatu asru amsalihah ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allahu azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi yaja'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli li shaimi farhatun inda fitrihi wa farhat bihi wala khulufun bihi atyabu indallahi mirrihil miski. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, artinya ya, saya bacakan, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal kebaikan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Setiap amal kebaikan dilipat gandakan. Satu kebaikan diberi balasan 10 kali lipat. Ini loh. Satu kali ya satu amal dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Ini loh. Coba. Maka tidak akan sia-sia.
Bahkan kalau kita tidak bisa melaksanakan rugi. Ya, kita tidak bisa melaksanakan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan ini, kita tidak bisa mewujudkan kebaikan, rugi. Maka yang bisa kita kerjakan, mari. Ya. Terus Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku. Puasa untuk Allah. Dan aku yang akan membalasnya langsung Allah. Ia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Jadi meninggalkan syahwatnya, mengekang hawa nafsu, kemudian makan minum karena apa? Karena Allah. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dirasakannya. Jadi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Apa itu? Yang kita nanti-nanti, gitu. Apa itu? Setelah pengajian ini nanti apa? Ya, gembira ketika berbuka. Ya, ini gitu. Maka kita menunggu, gitu, sambil kita menunggu buka puasa, ya. Karena apa? Ini sangat menggembirakan sekali. Lebih-lebih ini, gitu. Bapak-bapak, ibu, gitu, kumpul, gitu, dengan keluarga tadi, gitu. Semuanya, gitu. Yang kuliah, gitu, pulang. Yang bekerja mungkin juga pulang, gitu. Ya, sudah posisi di rumah sebelum kita kemarin apa? Ya, diimbau kita tidak boleh mudik, ya, sekarang gitu. Alhamdulillah mungkin gitu sudah kumpul. Ya. Dan ini meskipun gitu bukannya akhirnya apa? Hanya seteguk air atau mungkin dengan pisang atau dengan kurma atau dengan gitu apa saja. Tapi apa? Sangat menggembirakan, senang. Yang kita tunggu-tunggu. Kemudian apa? Kegembiraan yang kedua apa? Gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Bertemu dengan Allah. Maka mari kita jaga puasa kita. Jangan sampai nanti apa? Puasanya kita tidak membuahkan hasil sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, kamin soimin laisa lahu minaju wa atos. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, tetapi yang didapat hanya lapar dada. Kan maniman. Maka mari kita jaga. Ya. Insyaallah hari ini sudah memasuki hari yang keberapa? 9 ya, hari yang ke-9 gitu. Masih ada kesempatan. Terus kita jaga, terus kita perhatikan. Ya, jangan sampai nilai puasa yang rusak. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau minyak kasturi. Nah, ini. Jadi ini yang mengatakan ya, Nabi. Ya. Jadi memberikan apa? Motivasi meskipun ya, baunya tidak sedap, tapi nanti di hadapan Allah kita akan ganti dengan bau yang harum. Jadi lebih harum daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 807 nomor 164. Ini Bapak Ibu jadi monggo ya qiraatul Quran kita ajak ya keluarga kita berlomba-lomba untuk bisa membaca, karena apa? Kebaikannya kan dilipat gandakan oleh Allah ya, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada pada kula panjenengan yang pun lantas disia-siakan atau tidak bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan ini ya, insyaallah. Maka termasuk ada ajakan-ajakan yang lain apa itu ya, Rasulullah di dalam bulan puasa ini di samping deres Quran kemudian disimak oleh malaikat Jibril, kemudian apa? Beliau Rasulullah itu seorang yang sangat dermawan. Ya, maka kita pun juga demikian diajak oleh Rasulullah untuk bisa mewujudkan kebaikan
Ya kan? Yang berupa apa? Memberikan sedekah atau mengeluarkan harta kita, ya, di jalan Allah ini. Ya, maka ya infak, ya kan, sedekah atau mungkin ya kan, ini ada ajakan untuk mengumpulkan beras, ya, termasuk infak-infak yang lain, ya kan, yang insya Allah itu adalah kebaikan-kebaikan bagi kita. Maka kalau ada ajakan seruan gitu, yang seperti itu senang sih, gitu, senang sih. Ampun gitu, diterima dengan hawa nafsu. Nih hawa nafsu itu apa? Menolak, Pak. Karena apa? Sidik-sidik kok diajak untuk apa? Infak. Tapi kalau orang yang beriman apa? Senang, gitu, senang. Seruan-seruan. Insya Allah apa? Untuk kebaikan kita, ya. Karena Allah jauh untuk surat Al-Anfal. Mari kita buka Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, astajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anallaha, ya, qalbi, ya. Coba dibuka. Coba, surat Al-Anfal ayat 24. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, ya, mari kita buka Qurannya, ya. Karena apa? Ini pengajian jarak jauh, ya. Pengajian jarak jauh. Jadi bapak ibu ya, berusaha untuk apa? Bisa membuka Qurannya di rumah masing-masing. Surat ke-8 ayat 24. Ya. Surat Al-Anfal surat ke-24 surat ke-8 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, ini. Ya, surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, kula panjenengan astajibu lillahi walir rasuli, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Ya. Apa seruan Allah dan seruan Rasul itu? Ya, termasuk itu tadi. Ya, puasa. Ya, terus sholat lail. Ya, kemudian qiraatul Quran ini juga, ya. Ini seruan Allah, seruan Rasul, termasuk berinfak, kita mengeluarkan ya sebagian ya rezeki yang diberikan Allah pada kita ini. Astajibu lillahi walir rasuli, ya, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul, termasuk mendermakan harta ini. Ya, kita ini diperintahkan oleh Allah Bapak Ibu. Anfiqu fisabilillah. Infakalah hartamu di jalan Allah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Dan juga dalam surat Muhammad, ha antum haula'i tut'auna litunfiqu fisabilillah. Ya, ingatlah, kamu orang yang beriman itu adalah orang yang diajak untuk apa? Menginfakkan hartamu di jalan Allah. Nah, ini seruan Allah, seruan Rasul. Maka apa? Supaya apa? Dipenuhi. Astajibu lillahi walir rasuli. Penuhilah seruan Allah, seruan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Ya.
Jadi seruannya apa? Kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Menyeru kepada kamu. Untuk apa itu? Nah, ini ya. Notnya apa seruannya? Itu not Mas Fer. Ya ada. Seruannya ini gitu. Menyeru kamu berperang untuk meninggikan kalimat Allah yang dapat membinasakan musuh serta menghidupkan Islam dan muslimin. Juga berarti menyeru kamu kepada iman. Nah, ini. Menyeru, ajakan untuk bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Iman itu sesuatu yang diyakini. Tasdiq bil qalb, wa iqraru bil lisan, wa shadiqu bil amal, diwujudkan dalam pengamalan. Kemudian apa? Petunjuk. Ajakan. Ya. Jihad. Nah, ini. Dan segala yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, ini. Jadi yang ada hubungannya dengan apa? Kehidupan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, insya Allah. Ya, seruan-seruan ini dalam rangka untuk mewujudkan kebahagiaan kita. Ya, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya. Lamu anallaha yaqulu baina mar'i wa qalbihi wa annahu ilahi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Jadi ada dinding yang membatasi. Apa itu? Di hati manusia itu yang menguasai Allah. Tetapi apa? Melalui sebab akibat. Mula panjenengan. Ya, kalau sebabnya ya, mau menerima petunjuk, insya Allah akan menerima. Tetapi kalau tidak mau, ya, maka ajakan seruan, ya, itu tidak akan bisa menembus, Meskipun ajakan itu apa? Kebahagiaan, membahagiakan, ya, membahagiakan, nyenengke nanti apa? Di akhirat nanti. Tapi apa? Tidak mau melaksanakan. Termasuk puasa ini ajakan Allah, ya. Menurut hawa nafsu tidak senang, tetapi apa? Ini nanti membahagiakan. Ya, bahkan kita nanti akan kita disediakan surganya Allah. Sampai ya, diberikan pintu khusus yang namanya pintu royan. Ya, yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa nanti. Ya, ini gitu. Tapi apa? Ada yang tidak mau melaksanakan. Ya. Sholat yang mana? Ada ajakan supaya mendirikan sholat, menegakkan sholat, tetapi apa? Tidak mau, malah kita tidak mau melaksanakan sholat. Apa? Ya, membahagiakan kamu, tapi apa? Tidak mau. Nah, ini. Maka kita sebagai orang yang beriman berusaha untuk bisa apa? Mewujudkan, bisa melaksanakan. Ini momentum di dalam bulan Ramadan ini, mari kita. Meskipun ya, dalam situasi ya pandemi corona ini, ya, tapi apa? Kita tidak menyurutkan semangat kita untuk berbuat baik, ya, berbuat baik. Untuk apa? Ya, bisa kita laksanakan ya, dalam kebersamaan. Ya, seruan-seruan tadi, ya, Allah juga mengatakan, ya, coba dibuka surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min nazwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika bigha mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran adima. Surat keempat ayat 114. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 114. Iya. La khaira fi katsirin min najwahum
illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Ini. La khaira fi kasirin, tidak ada kebaikan, kebanyakan min najwahum dari mereka. Apa itu? Ajakan-ajakan atau bisikan. Ilaman amara bisadaqatin, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia untuk apa? Memberi sedekah. Kita untuk menghadapi pandemi corona ini, kita mulai minggu ini mengumpulkan 1 kakak 1 gelas beras, kita kumpulkan dan nanti kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Ini ajakan yang baik. Barang siapa yang bisa mewujudkan seperti ini atau seruan-seruan yang lain, insya Allah banyak yang sudah kita lakukan, mungkin kemajlisan atau mungkin SAR atau mungkin untuk satgas atau mungkin untuk kegiatan-kegiatan relawan, itu semuanya menyuruh manusia untuk memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf au ma'rufin, berbuat kebaikan, mewujudkan tolong menolong. Sama dianjurkan dalam Islam ini. Al muslimun akhul muslim, muslim satu dengan muslim yang lain bersaudara, maka diibaratkan seperti satu tubuh. Maka kita wujudkan, termasuk pandemi corona ini, MUI juga kemarin disampaikan beliau Al-Ustaz untuk mengumpulkan dana untuk peduli terhadap sesama. Dengan adanya corona ini, termasuk di MTA juga diajak. Ini wujud adanya kebaikan. Islahim bainanas, kemudian mengadakan perdamaian di antara manusia. Kita mulai dari diri kita. Jangan sampai kita malah justru menjadikan terhadap saudara tidak damai atau tidak akur. Harus mendamaikan, mempelopori orang yang ngaji. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, barang siapa yang bisa mewujudkan seruan itu tadi karena mencari ridhonya Allah, masuk kegiatan kita ini, Bapak Ibu dan saudara, hanya untuk mencari ridhonya Allah, bukan untuk yang lain. Maka kenapa? Diberikan pahala yang besar nanti di hadapan Allah. Coba. Jadi yang terus kita kumpulkan, yang harus kita cari kesempatan hidup yang hanya sebentar ini. Mari kita berlomba-lomba dalam meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Adalah harta yang kita kita keluarkan. Maka harta ini bermanfaat Bapak, Ibu dan saudara. Di hadapan Allah.
atau dinilai nanti di hadapan Allah. Satu, ya toh. Apa harta itu? Ya, saat mencari. Kita memperoleh harta itu nanti akan dinilai oleh Allah. Ya. Misalnya bekerja dengan cara apa? Mencari dengan cara yang halalan thayyibah. Apapun yang bisa kita kerjakan. Ya. Masuk kalau zaman dulu ya, mencari apa? Kayu. Ya. Di tengah hutan, ya. Dengan apa? Jerih payah, ya. Nah, sekarang dengan apa? Kemampuan kita mungkin bekerja apa yang ya, kita ya, bisa laksanakan. Yang penting apa? Halalan thayyibah. Lebih-lebih jangan ya, malu sebagai orang yang beriman, ya. Rambut gaya isin, ya. Ya. Yang penting apa? Halal. Yang penting apa? Baik, halalan thayyibah. Tetapi kalau hasilnya dari mengambil atau milik orang lain, maka tidak dinilai oleh Allah. Menipu, meskipun ya banyak, tetapi apa? Tidak dinilai oleh Allah. Korupsi juga demikian. Oke, tapi apa? Tidak dinilai oleh Allah. Meskipun mendapatkan ya 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, tetapi apa? Diperoleh dengan cara apa? Mencari dengan cara yang baik, maka akan dinilai di hadapan Allah. Ya. Yang kedua, Pak, saat kita miliki harta ini akan bermanfaat dikala kita ini apa? Memiliki, kita gunakan, kita manfaatkan. Ya. Misalnya kita mempunyai apa? Ya, bukan hanya ya apa saja, termasuk mempunyai kendaraan bermanfaat digunakan untuk apa? Sabilillah. Mempunyai rumah kita gunakan untuk kegiatan kelompok. Mempunyai sepeda motor kita gunakan untuk ngaji. Mempunyai rezeki kita gunakan untuk apa? Membantu saudara kita. Duwe beras ya tadi kelompok nih, ya. Ini dalam rangka apa? Ini tadi bermanfaat saat kita miliki. Lah nek dicekel orang bermanfaat. Ya. Apalagi ya nek hanya untuk apa? Gagah-gagahan, hanya digunakan untuk apa? Wah, ngen patut niku mboten enten nilainya sing menilai hanya manusia. Tetapi kalau di hadapan Allah, kalau digunakan lagi ya, satu saat mencari. Kemudian yang kedua Pak, saat kita miliki. Ya, kemudian yang ketiga Pak, harta itu bisa bermanfaat saat kita lepaskan kemana? Nah, ini gitu. Sama-sama kita melepaskan, tetapi apa? Bermanfaat apa tidak nanti? Ya, banyak orang yang melepaskan hartanya, mengeluarkan hartanya, tetapi apa? Digunakan untuk maksiat. Ya. Digunakan untuk apa? Misalnya membelikan minuman keras. Ada orang yang bangga membelanjakan hartanya di jalan setan, itu ada juga. Ya. Maka Allah memerintahkan anfiqu fisabilillah wala tulqu biaidikum ila tahluka wa innallaha ma'al muhsinin. Coba kita buka Mas. Surat Al-Baqarah ayat 195. Surat kedua ayat 195. Jadi sama-sama mengeluarkan harta, tetapi apa? Ya, ada yang memberikan manfaat, tetapi ada yang memberikan apa? Celaka. Atau bisa merusak. Monggo dibaca. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah
Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Nah, ya. Ini membelanjakan, ya. Ya. Tapi apa? Bermanfaat apa tidak? Ada dua tadi. Ya, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau perintahnya Allah, wa anfiqu fisabilillah, belanjakan hartamu di jalan Allah. Ya. Maka di dalam pandemi corona ini, Bapak Ibu, gitu, ada pos-pos, ya. Ada yang sebagai pemerintah, ya. Kemudian, ya, menggunakan apa? Ya, kekuasaannya sebagai pemerintah, sebagai pemimpin ini, ya. Mungkin mengatur, mengarahkan, ya. Kemudian ada yang sebagai apa? Dokter, perawat, atau ya, yang bekerja, ya, mengurusi orang yang sakit itu, ya. Maka dikatakan apa? Garda terdepan, ya. Kemudian, ya, ada yang banyak, ya, termasuk keluarga panjenengan ini, ya, kita sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan, ya, ini? Nah, pemerintah mungkin mempunyai, ya, kebijakan-kebijakan termasuk ini, ya, dalam, ya, pandemi corona ini apa? Ada, ya, bantuan sembako, ya, kemudian, ya, bantuan, ya, dari Menteri Sosial, ya. Ini cair apa belum, ya, belum tahu, ya. Mendengar di televisi ini, ya, dari Menteri Sosial. Kemudian ada juga dari apa, gitu, ini, gitu, PN, ya, memberikan apa, gratis, ya, selama 3 bulan. Kemudian kemarin ada juga pengumuman, ya, yang bisnis, ya, itu sampai 6 bulan digratiskan nanti, digratiskan, ya. Kemudian untuk ini tahanan-tahanan ini dikeluarkan. Nah, ini, ya. Ini yang mempunyai apa? Pemerintahan, ya, yang mempunyai kebijakan. Ini dalam rangka apa? Mencegah, ya, penularan, ya, virus corona ini. Nah, kemudian ada yang jadi dokter, gitu, sebagai garda terdepan, perawat, gitu, dan juga, gitu, yang mengurusi, gitu, yang sakit itu, gitu, ini ambil bagiannya, gitu, sesuai dengan kemampuan. Lah, kalau panjenengan ambil bagian di mana? Masyarakat, sebagai masyarakat. Apa yang bisa kita kerjakan? Maka kita memulai dari kegiatan kebersamaan yang kita laksanakan, yang ada di majelis tafsir Al-Quran ini. Ya, kita memulai, ya, untuk apa? Peduli terhadap saudara kita yang mempunyai kemampuan. Sing mboten, ya, mboten. Maka kemarin cabang-cabang juga pengurus menyampaikan sudah dimulai, ya, sama yang terdampak corona ini. Nah, ini sampai kapan, ya, pandemi corona ini, ya, maka kita rencanakan nanti kita mengumpulkan 1 minggu 1 gelas beras untuk apa? Nanti kita bagikan terhadap saudara kita yang membutuhkan karena apa? Terimbas karena pandemi corona. Nah, ini jadi yang bisa kita kerjakan. Insya Allah, ya, kita ambil bagian sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Di samping, ya, kula panjenengan, ya, kita semuanya apa? Mengikuti aturan pemerintah, protokol pemerintah kita ikuti, ya. Jangan sampai tertular, ya. Mari kita taati, ya. Cuci tangan, kemudian keluar pakai masker, dan jaga jarak, termasuk pengajian ini, ya, diliburkan, ya, termasuk sekolah-sekolah ini diliburkan sampai kapan ini? Ini dalam rangka mencegah penularan. Ambil bagian yang bisa kita laksanakan. Kembali pada, ya, pembelanjaan tadi, ya, jadi belanja, ya, anfiqu fisabilillah,
Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Sama-sama membelanjakan harta tetapi apa? Kebinasaan. Untuk merokok, untuk minuman keras, untuk ya, ganja, ya ini oplosan ini kan ya. Menjatuhkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Wa aksinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah. Perintahkanlah untuk berbuat baik. Apa yang bisa kita kerjakan dalam kebersamaan? Kegiatan kelompok kita mulai. Maka kegiatan MTA ini kita terus, gitu, ada kepedulian. Terus bersambung kegiatan-kegiatan ini, gitu, lewat kelompok, lewat, gitu, grup kita, gitu, kita sampaikan, gitu, saling mengingatkan. Dalam rangka apa? Untuk kebaikan. Karena, gitu, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ya, ada juga apa? Ya, ditakut-takuti setan. Ya, kita mengeluarkan harta itu ditakut-takuti setan. Coba Al-Baqarah juga 268. Jangan sampai kita apa? Tidak berbuat baik. 268. Karena apa? Setan itu mengajak kepada keburukan. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 268. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjadikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau zikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan apa? Kemiskinan. Nek infak, mengeluarkan harta, kamu akan jadi miskin. Jadi takut-takut. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Ya, eman-eman atau pelit. Ya. Gunakan untuk jalan Allah, digunakan untuk fisabilillah, digunakan untuk kebersamaan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Ini Allah menjanjikan kebaikan, bahkan sampai nanti dilipat gandakan menjadi berapa? 700 kali lipat. Dan diberikan ampunan. Diampuni oleh Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi pembelanjaan tidak akan ada ruginya. Ya. Tetapi kalau nanti kita pikir, kita bakil, jangan sampai nanti ancaman Allah ini apa? Ya mengenai Coba kita buka surat Taubah ayat 35 itu. Jadi supaya kita apa? Tahu akibatnya. Jadi orang-orang yang tidak mau mewujudkan seruan Allah dan seruan Rasul. Ya. Surat ke-9 ayat 34. Baca. 34. Ya. 35. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 35. Yauma yukma wa 'alaiha
finari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka. Saya ulangi. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ya. Jadi dia mengeluarkan hartanya. Orang yang fakir, orang yang kikir. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka. Ingat, siksaan yang paling ringan jika anak Adam menginjak bara api, otaknya mendidih, itu yang paling ringan. Nah, ini malah apa? Dibakar dengan dahi mereka. Dengan apa? Hartanya tadi, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan pada mereka, ini harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Membanggakan dengan banyaknya harta atau mungkin memiliki apa saja. Tapi diajak untuk astajibu lillahi wa li rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Diajak untuk memenuhi seruan Allah, seruan Rasul yang akan membahagiakan kamu, tetapi apa tidak mau. Maka apa? Rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu, coba. Ya insya Allah. Ya, kita ini orang-orang yang diajak insya Allah. Ya, sedikit banyak ya ayat-ayat Allah sudah sampai kepada kita dan bisa mewujudkan masuk kebersamaan yang sudah kita laksanakan, kita kerjakan ini supaya dijaga keistiqomahan kita ya. Momentum di dalam bulan Ramadan, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti apa? Cepat berlalu. Ya, sehingga apa? Habis waktunya. Sehingga apa? Tidak bisa beramal, tidak bisa berbuat. Maka meskipun di dalam rumah, ya kita harus apa? Semakin kita mengencangkan ikat pinggang, semakin sungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi kita, keluarga kita, terus kita wujudkan, saling mengingatkan. Jadi, termasuk qiraah tadi, kita ajak keluarga kita untuk bisa membaca ayat-ayat Allah. Di samping ini kita apa? Ya taklim, ya, untuk mempelajari. Kita ini juga diperintahkan meskipun dalam situasi ya, yang seperti ini terus ya, kita mengikuti pengajian online. Ya, pagi dan radio, televisi. Ya. Diajak untuk apa? Mentadaburi ayat-ayat Allah. Ya. Karena Al-Quran ini ya diturunkan 15 abad tahun yang lalu supaya apa? Dipelajari ayat per ayat. Dipelajari ayat per ayat. Sehingga setelah mengerti ya, orang yang beriman bisa mengambil apa? Pelajaran dari ayat-ayat yang kita baca. Pada surat 24 ayat 24 tadi ayat Al-Anfal tadi ya, mari kita serui apa
kita ikuti seruan Allah, seruan Rasul yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita kerjakan. Dan sesungguhnya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan nanti akan dikumpulkan kepada Allah. Apa? Nanti akan menerima pertanggungjawaban. Nanti akan menerima ya, pertanggungjawaban apa yang kita perbuat pada waktu hidup di dunia ini. Kesempatan yang ada di dunia ini. Kesempatan yang baik, jangan sampai apa? Kita tidak bisa mewujudkan. Kita tidak bisa melaksanakan. Termasuk ada kajian-kajian seperti ini, ya mari kita semaksimalnya untuk kita bisa mengikuti. Ya, termasuk dari Kediri ini menyimak apa tidak, Pak? Jadi kajian ini sampai kapan nanti belum tahu. Mulai secara berkumpul belum tahu. Tapi insya Allah kita terus selalu bisa mengkajinya, terus selalu bisa mempelajarinya. Jadi kesempatan yang ada pada kita wujudkan. Jangan sampai nanti apa? Kita menyesal di kemudian hari. Ya. Yes, baca ayatnya, ayat 25, Pak Supri. Ayat 25. Ayat Anfal. Wattaqu fitnatal la tusibanna. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Nah, ini diingatkan oleh Allah. Setelah diperintahkan untuk memenuhi seruan Allah dan seruan Rasul, kita diingatkan oleh Allah. Wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ini diingatkan oleh Allah. Peliharalah dirimu, ya, keluargamu juga. Dari apa? Siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja. Ingat 2 minggu yang lalu saya bacakan tentang apa? Wabah taun. Ya. Wabah taun itu ya siksaan bagi orang kafir, tetapi rahmat bagi orang yang beriman. Ya. Mudah-mudahan ini sebagai rahmat bagi kita semuanya. Jadi kebaikan. Ya. Mungkin apa yang kita benci, tetapi mungkin itu baik bagi kita. Kadang mungkin apa yang kita sukai itu buruk bagi kita. Kita ambil pelajaran ini. Apakah ini termasuk apa yang difirmankan oleh Allah? Ya. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Maksudnya apa? Jadi siksaan Allah itu tidak hanya menimpa pada orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tetapi apa? Orang-orang yang berbuat baik pun juga akan kena. Maka apa? Supaya bersiap-siap, ya, berjaga-jaga, bersiap-siap dalam kondisi fisik. Insya Allah ya, kita sudah dianjurkan pemerintah ini kita laksanakan ya semaksimalnya. Kemudian apa? Secara
Ya, batin kita apa? Berdoa kepada Allah. Kemudian apa? Berusaha. Untuk apa? Ya, tidak terkena dari apa? Ini, apa ini? Karena apa? Orang yang berbuat baik pun juga apa? Terkena. Ya. Maka supaya apa? Bersiap-siap. Jangan sampai nanti apa? Dipanggil oleh Allah, ya, nanti dikumpulkan oleh Allah, tetapi apa? Belum ada kesiapan. Ya, belum ada kesiapan. Siksaan sudah sampai menimpa. Akhirnya apa? Ya. Nanti sudah tidak bisa berbuat baik, tidak bisa beramal. Maka banyak ya ayat-ayat Allah yang menjelaskan orang yang apa? Getun-getuung. Getun-getuung. Jadi diuji dengan ya, hartanya, diuji dengan kesenangan-kesenangan di dunia ini, tidak bisa beramal. Coba dibuka surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 10. Surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat yang 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi diperintahkan, disuruh oleh Allah dan Rasulnya, tetapi apa? Tidak mau melaksanakan. Diperintahkan untuk berbuat baik, diperintahkan untuk ngaji, diperintahkan untuk sabilillah, diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk berbuat baik, tetapi apa? Tidak mau. Akhirnya apa? Kalau sudah datang kematian, ya, maka apa katanya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu. Dan belanjakan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, diajak untuk mewujudkan berbuat baik, beramal soleh. Tetapi apa? Tidak mau mewujudkan, tidak mau melaksanakan. Pada waktu diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kelonggaran, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kesehatan, tidak mau berbuat baik. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan wa asaddaqa wa akum minas sholihin, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kok mboten diundur sih, gitu. Mboten saged. Kok ditunda riyen, gitu, mboten saged. Karena kalau malaikat itu sudah diperintah oleh Allah, boh niku lewat gitu, sakit nopo, termasuk mungkin kena corona niki, gitu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur sedikit pun. Ya, malaikat Israel sudah datang, maka apa? Tidak bisa. Ya kan? Apalagi dimintai tolong, nggak tahu nunda,
gitu. Apalagi disuap tidak mau, ya. Undurin beberapa waktu untuk berbuat baik, untuk beramal, untuk bersedekah, ya ini, untuk berinfak, untuk ya beramal soleh, untuk berbuat kebaikan, untuk ngaji, untuk sabilillah. Tapi apa? Waktunya sudah apa? Tidak bisa. Ya. Terus di bawahnya masih. Surat ke-11. Oke, 11. Surat ke-11. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktunya kematian. Kalau sudah waktunya tidak bisa diundur. Ya. Bahkan saya akan beramal soleh, saya akan berbuat baik. Ya, selain ya, dengan apa yang dulu yang saya kerjakan, ya Allah, saya akan berbuat kebaikan. Saya akan mewujudkan seruanmu. Meskipun berat, meskipun dalam kondisi sulit, saya akan mengamalkan agamamu. Ya. Tapi apa? Tidak bisa ya, diundur sedikit pun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini. Maka kesempatan yang baik yang Allah berikan pada kita. Bapak Ibu ya, dan saudara ya, yang bisa menyimak kajian sore ini, kesempatan di dalam bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk introspeksi, dan kita memohon kepada Allah ya, untuk bisa apa? Kita diangkat ya, lewat sholat tahajud kita, doa kita. Karena doa orang yang berpuasa itu dijabah oleh Allah. Pada waktu sholat tahajud, mohon pada Allah. Karena yang menurunkan virus corona ini juga Allah. Maka supaya diangkat oleh Allah juga. Dibebaskan. Sehingga apa? Kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan ya, sesuai dengan ya, dulu. Sebelum apa yang terjadi corona ini, ya, mudah-mudahan ya, ini ya, sebagai wujud ya janjinya Allah, ya. Coba yang terakhir, Pak, ayat Al-A'raf ayat 96 itu. Ahlul qura amanu wa taqa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. 96. Iya, 96. Mbak 94-nya dulu. 94. Ya. Ini peringatan bagi kita ya. Surat ke-7 ayat 94. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 94. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarrauna. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Ya, ini apakah ini kata juga suatu peringatan bagi kita? Nabiyin ila akhadna ahlaha bil ba'sya'i wad dharra'i la'allahum yadarraun. Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri
lalu penduduknya mendustakan Nabi itu. Diutus seorang Rasul, seorang Nabi didustakan. Diajak untuk memenuhi seruan Allah, seruan Rasul, tidak mau. Ya, tidak mau. Malah justru apa? Mendustakan, menolak, menentang. Melainkan ini kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, ini gila, kesusahan. Kita ini akan berjalan gitu, kemana saja dibatasi, apalagi gitu. Ya, mau luar kota, mau mudik gitu. Karena apa? Ini suatu kesempitan gitu. Dibatasi gitu. Ya, kalau dulu gitu diberikan kebebasan gitu, sekarang semuanya serba terbatas. Ini ditimpa kesempitan dan penderitaan. Ya, ini coba di Amerika, di Spanyol, di Italia, ya. Masuk di Indonesia ini sudah 800 yang meninggal ya. Iya ya, iya, kurang lebih ada 800 yang sudah meninggal. Di Nganjuk ini yang sakit sudah mencapai 1000 kasus. Jadi penderitaan, jadi kesempitan dan penderitaan. Supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Maka momentum Bapak-Bapak Ibu untuk muhasabah pada diri kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang ya kembali loh, atau mungkin diajak diseru oleh Allah dan Rasulnya tidak mau? Introspeksi. Tetapi ya, janjinya Allah ayat 96 ya Mas. Ayat 96. Yeah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hari Al-Baqarah ayat 96. Al-Arab ya, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqa la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, kesempatan ini dalam bulan puasa ini mudah-mudahan ya, termasuk puasa kita diterima oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, karena tujuan puasa ini la'alakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah nanti akan apa? Akan dilimpahkan pada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya. Diberikan keberkahan, ya, diberikan kesenangan-kesenangan, ya, termasuk diberikan apa, kebebasan, termasuk seperti ya, sebelum corona kemarin. Ya, kita bisa beribadah dengan ya, dengan baik, bisa ke masjid, ya, termasuk ya ini di Mekah, ya, di Ka'bah sana juga sepi, ya. Karena apa? Karena ditimpa kesulitan dan kesengsaraan. Mudah-mudahan ya, yang datangnya bulan Ramadan ini kita bisa mewujudkan ya, ketakwaan. Akhirnya apa? Diberikan berkah dari langit dan bumi dengan kebaikan-kebaikan.
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya ini. Sebagai renungan bagi kita ya, untuk bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga betul-betul ya, menjadi orang yang bisa bertakwa, ya, kesempatan yang ada, ya, kesehatan yang ada ini ya, yang berikan Allah pada kita gunakan yang sebaik-baiknya, sehingga adab ini bisa sirna atau bisa hilang, masuk penyakit ya. Terus corona ini bisa diambil oleh Allah, karena yang memberikan Allah dan juga yang mengambil juga Allah. Kesempatan yang baik untuk berdoa kepada Allah. Demikian dari kami, mudah-mudahan kajian sore ini bisa bermanfaat, khususnya saya pribadi yang menyampaikan, umumnya bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menyimak pada sore ini yang ada di Nganjuk, dan mungkin yang ada di mana Pak? Di sana. Wonogiri, boleh? Trenggalek, Semarang, Jakarta. Alhamdulillah.